Ya, kita lanjutkan diskusi tadi menarik ya Pas. Diskusi ilmiah dengan Pak dosen. Pak dosen nih. Kita coba langsung tanya ke Pak Dirman. Pak Dirman masih terhubung bersama kami ya? Sih. Pak Dirman. Pak Dirman, halo. Oh, halo, masih? Nampaknya, sudah jelas nih. Oke, kalau begitu jadi begini Pak Dirman, menjawab tadi pertanyaan yang agak menggantung gitu ya. Kalau ini pernyataan tanpa perhitungan politis gitu ya, apa sih kemudian suasana hati dari Pak Anies begitu? Mengapa kemudian namanya sudah ada? Pertimbangan apa untuk menahan ini? Strategi apa yang sedang dibuat begitu loh? Pak Dirman ini kan tim 8 yang non partisan gitu loh ya Pak. Dari hati ke hati lah gitu Pak. Ya, tim 8 itu ada 2 terjemahan Mas Arief. Satu, anggotanya 8 semula. Tapi ini juga tim menyiapkan presiden ke-8 gitu. Oh, iya. Masuk. Masuk ya. Saya mau jelasin, pertama saya menyampaikan terima kasih Prof. Nyarwi tadi. Mewakili 90% dari apa yang mau saya katakan sudah diberikan oleh beliau tadi. Jadi alhamdulillah. Nah, suasana batin Mas Anies dan seluruh tim tentu saja bersyukur karena dalam urusan capres cawapres ini Anies adalah orang yang paling dibuka kemungkinannya berpasangan dengan siapapun, dipasangkan dengan Pak Sandi, dipasangkan dengan Pak Haye, dipasangkan dengan Mbak Yeni, dipasangkan dengan Ibu Khofifah, dengan Pak Ridwan Kamil, Pak Erlangga, Pak Muhaimin, sampai Pak Ganjar kan kemarin kan. Ini artinya, bahkan Mbak Puan lah, Mbak Puan juga sempat disebut banyak orang. Ini artinya Mas Anies punya kualitas yang memang bisa bekerja sama dengan siapapun dan bisa menyatukan, itu kami syukuri. Nah, karena itu tinggal waktunya tadi, pertama karena memang koalisinya bertiga, maka 3 partai itu memberi norma sejak awal dengan mengatakan, Pak Surya Paloh 3 Oktober juga mengatakan ketika ditanya, bagaimana dengan wakil, serahkan Bung Anies, katanya kan begitu kan. Kemudian ketika kita dialog dengan Demokrat juga beliau mengatakan kami mendukung, wakilnya siapa silahkan Anies memilihnya. Begitupun ketika Partai Keadilan Sejahtera menyampaikan itu. Nah, norma ini menjadi satu pegangan dengan maksud supaya tidak ada deadlock. Dan alhamdulillah proses itu berjalan, kita kerjakan, kriteria disusun, diumumkan pada publik, kita pilih-pilih, dan akhirnya saya katakan tadi, Mas Anies sudah berkali-kali mengatakan ada di kantong saya. Jadi kita sekarang sudah tidak lagi pada tahap memilah-memilih, tapi memang sudah bersiap-siap. Ibaratnya mau menikah itu ya tinggal menyiapkan gedungnya gitu ya, menyiapkan ubur rampenya, kemudian nanti bikin pesta dan pada waktunya kita sampaikan pada publik di mana pernikahannya, siapa pasangannya, dan kita undang hadirin untuk merayakan itu. Jadi insya Allah semuanya dalam persiapan yang baik, dan ketiga partai, kalau tadi ditanya suasana batin, kami berdelapan ini kebetulan saja utusan dari partai-partai dan juga utusan dari Mas Anies, ada 2 orang yang bukan dari partai, saya dan Mas Dadang. Kebetulan ketika mulai diskusi ini chemistry-nya nyambung, jadi sangat menikmati proses yang terjadi selama setahun ini. Bahkan kita terbiasa berdiskusi dengan terbuka, dengan keras, tapi ujungnya adalah memang kita ingin menjaga supaya koalisi ini utuh sampai pada tujuan, bukan saja berlayar mencalonkan Anies dan pasangannya, tapi juga memenangkan pemilu ini untuk memberi suasana baru bagi Republik Indonesia. Demikian Mas Arief dan Caca. Kehati-hatian mendeklarasikan wakil Anies Baswedan, apakah juga mempertimbangkan ya posisi urutan ketiga Anies saat ini di sejumlah lembaga survei begitu Pak Dirman? Karena khawatirnya diumumkan sekarang, di saat yang lain juga belum mengumumkan, justru malah akan semakin memperparah gitu kondisi peringkat saat ini. Ya, kalau soal peringkat itu kan ada banyak hal yang perlu didiskusikan ya. Pertama, siapa yang melakukan survei begitu kan? Itu satu pertanyaan kritis lah. Yang kedua, berkali-kali lembaga survei meramalkan Anies dan juga saya itu salah gitu. Waktu di Jawa Tengah dulu saya diramalkan seminggu sebelum coblosan itu 15% gitu ya. Ternyata saya mendapatkannya 3 kali lipat gitu.
Kemudian Anies tuh waktu di Jakarta 42 ya. berkali-kali diramalkan masuk putaran 2 pun tidak gitu ya. Waktu itu kan gitu kan 2017. Tapi ternyata tidak Ya, memenangi ya. pilkada. Jadi itu satu. Nah, pertimbangan mengapa mencari waktu terbaik itu lebih karena begini. Pada waktu proses penjaringan itu kan banyak sekali tokoh-tokoh partai yang non partai yang mengusulkan nama-nama kan. Nah, tentu saja beliau-beliau itu punya harapan, punya ekspektasi. Nah, karena itu kita ingin berkomunikasi dengan sebanyak mungkin pihak, pilihannya mengapa ini, mengapa itu, supaya para pihak itu memahami dan sehingga walaupun pihak yang direkomendasikan tidak diambil atau dipilih, itu tetap dalam pengertian bersama-sama mendukung. Karena ini kan namanya managing stakeholders, mengelola para pihak, dan itu perlu waktu ya, perlu waktu sambil tentu saja melihat perkembangan ke depan. Kalau soal rating atau survei itu tentu satu ukuran, tapi bukan satu-satunya ukuran. Dan tetap kita jadikan cermin, tetapi kita juga punya pandangan-pandangan lain di dalam, dan insya Allah kita dalam optimis yang tinggi bahwa Pak Anies akan menjadi pemimpin baru Indonesia di 2024. Jadi sebetulnya Pak Dirman ini bisa jaga kandang Jawa Tengah juga loh. Nah itu dia dengan 42%-nya kemarin. Nah, tapi begini Pak Dirman tadi disampaikan ya, memang sudah ada kesepakatan bersama lah antara ketiga koalisi ini, semua nama cawapres diserahkan oleh Pak Anies dan kita tetap mendukung dan lain-lain. Tapi tadi Pak Dirman sampaikan memang butuh waktu di internal ini. Artinya nama yang sudah dikantongi Pak Anies ini sempat tidak disepakati oleh ketiga partai koalisi ini atau bagaimana? Proses komunikasi sudah cukup lama kan, dan ketika nama itu dimunculkan dari mulai banyak 5, 3 akhirnya ketemu mengerucut itu satu persatu dikomunikasikan pada pimpinan partai juga, dan tentu Sempat ada ada penolakan? diskusi. Tapi yang paling penting adalah pada akhirnya Pak Anies itu yang menentukan pasangannya. Bahkan dalam 3 kali pertemuan terakhir itu, itulah salah satu yang dijadikan bahan. Kita masih komit ya bahwa Pak Anies adalah yang menentukan pasangan. Itu dilakukan bersama dengan Pak Surya Paloh, ditanyakan kembali pada PSBY dan juga ditanyakan kembali pada Pak Majelis Suro. Dan jawabannya sama, bahwa kita konsisten dengan piagam koalisi, mari kita jalankan, begitu.